kebetulan, menjabat sebagai ketua asosiasi, ADGI Chapter Makassar gitu ya. Jadi, sebenarnya kesibukannya selain sebagai ketua chapter gitu ya, saya juga adalah dosen di Universitas Ciputat.
Film itu kemudian bisa jadi bertemu simpul-simpul baru gitu di sini dan itu yang menjadi penting gitu karena namanya sebuah hub dia harus bisa jadi rumah bersama buat ekosistem kreatif yang lebih luas kan. Dan kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, desain grafis adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif Oh, nah, yang dalam tanda kutip ya, secara keilmuan, secara produk itu tuh paling dekat sama masyarakat. paling dekat masyarakat. Sederhananya, orang mau bikin warung deh, butuh Eh, logo tuh, oh, butuh iya, betul, identitas betul. visual, butuh grafis gitu. Personal branding mau dibangun, bikin kartu nama, itu grafis juga. Oke. Jadi, sesederhana itu sebenarnya melihat, bagaimana desain grafis itu profesinya itu sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat hari-hari gitu. Itulah kenapa, produk dari desain grafik itu sebenarnya banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga, ketika berbicara kebutuhan, maka keprofesionalannya, industrinya harus sehat. Oh, sehat. Sehingga apa? Sehingga keprofesian ini bisa terus sustain. Hmm. Karena kalau profesinya sudah tidak sehat bagi profesionalnya sendiri, sebagai praktisinya, pasti otomatis, dia juga mulai nggak mau Goyah. bertahan di industri itu Betul, kan. betul. Sehingga itulah yang kemudian dalam tanda kutip ADGI itu menjaga sistem itu. Visi kita itu adalah menjaga kesehatan ekosistemnya, di saat yang bersamaan juga visi kita yang paling penting adalah ini, jadi ruang diplomasi bangsa dalam tanda kutip penentuan identitas visual Indonesia. Mau seperti apa identitas visual kita di mata dunia gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara kota-kota maju di dunia, negara-negara maju dunia, dia punya identitas yang kuat gitu. Hmm. Berarti memang identitas ini adalah hal yang sangat penting di kehidupan kita Betul tentunya. betul. Dan melihat juga menyinggung tentang ekonomi kreatif dan memang desain ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Tetapi kadangkala juga Kak, seorang desain grafis ini kadangkala juga harga-harga rate ini yang justru teman-teman dari UMKM kayak kayaknya saya harus desain sembarang aja deh. Betul. Yang penting udah ada desain bisa nge-branding. Betul betul betul. Gimana kira-kira yang pada akhirnya teman-teman UMKM supaya bisa tersentuh dan desain setiap UMKM-nya itu bisa terjaga Mhm, dengan harga yang bisa standar tapi betul betul. oke. Kira-kira gimana Kak? Menariknya begini ya, kalau kita berbicara soal harga dan standar itu adalah, harga itu pada akhirnya ditentukan oleh, kualitas, kuantitas dari kebutuhan. Nah, menariknya, eee, dalam transaksi kebutuhan desain ini, yang berperan kan desainer dan klien ya. Ya. Sehingga kadang, di banyak pihak, klien pun tidak tahu cara mengorder desain. Oh, ya, ya, ya. Di saat yang bersamaan desainernya pun tidak tahu aturan main yang sehat itu seperti apa, yang tidak mendegradasi ke profesinya sendiri. Sehingga, di sinilah asosiasi berperan untuk, sama-sama, memahamkan prosesnya di publik. Jadi dalam hal edukasi, itu bukan hanya desainernya aja secara kode etik profesi dilindungi, dinaungi, dilayani dan sebagainya, tapi klien pun harus tahu caranya gitu, harus tahu cara, ngorder desain. Cara ngorder desain. Jangankan masyarakat umum ya, pemerintah pun juga tidak cukup tahu cara ngorder desain. Oh, ya. Sehingga, atau apa, pihak swasta, korporasi, itu juga kadang nggak tahu ngorder desain. Sehingga di sinilah asosiasi ada sebagai jembatan sebenarnya. Hmm. Membangun, edukasi bahwa oke, sistem Asia itu seperti ini loh.
Ya, sehingga profesinya berjalan, berjalan. ekonomi kreatifnya meningkat kan. Iya, iya, iya. Nah, ketika ekonomi kreatifnya meningkat, maka itu kan kembali lagi ke pemerintahnya gitu, secara ekosistem. Ekosistem kreatifnya meningkat nggak secara ekonomi gitu, dan itu akhirnya pemerintahnya jadi sehat. Itu sih. Oh, oke. Ini cukup alot ini pembahasan antara desain. Nah, langsung saja Kak Rahmat, kita langsung masuk ke core-nya kita ini, yaitu bagaimana Kak Rahmat bisa menjelaskan ke audiens kita apa sebenarnya ini sayembara desain logo dan identitas visual Makassar. Boleh Kak Rahmat jelaskan? Oke. Ini penyelenggaraan perancangan logo dan identitas food itu bukan pertama kalinya ADGI lakukan. ADGI pusat dan ADGI beberapa ADGI chapter lain sudah melakukan. Eh, jadi itu sudah berlangsung. Kita udah punya portofolio. Tapi menariknya ini yang pertama untuk Makassar. Iya, Makassar. Sehingga ini jadi bentuk baru nih buat Ya, beberapa teman. ya. Nah, di ADGI kita punya standar proses, mulai dari open calling, terus kemudian tahap seleksi, terus dikurasi, baru kemudian perancangan dan sebagainya gitu. Eh, Sehingga prosesnya adalah memilah dulu portofolio yang tepat. Jadi desainernya dicari dulu, yang Oke. secara kapabilitasnya mendekati dari kebutuhan apa yang kita mau selenggarakan. Dalam hal ini yang dirancang adalah logo dan identitas visual perayaan HUT Kota Makassar. Sehingga yang dicari otomatis yang tadi Berkemudian. punya kedekatan pembangunan portofolio yang lebih ke arah ke identitas. Gimana dengan teman-teman yang portofolionya banyak diilustrasi atau gimana? Bisa juga ikutan. Bisa. Bisa. Ah, Untuk apa sih? Untuk kita coba cek portofolionya. oke. Itulah kenapa kalau di IT itu tahap pertama Tembar ini itu bukan tadi udah langsung mendesain terus kirim karyanya Ya, biar kita kayak masuk gitu. desain ke desain. Tapi kurasi portofolio dulu. Kurasi. Nah, kurasi portofolio ini yang paling penting dalam menyesuaikan kebutuhan project design. Sehingga nanti apa? Harapannya perancang dari kebutuhan desain itu adalah benar-benar orang yang punya kapabilitas di situ. Sehingga nanti hasil desainnya lebih tepat sasaran, lebih paham kepada fungsi dari kebutuhan estetik yang dibutuhkan. Gitu. Hmm. Nah, berhubung tadi bicara terkait portofolio, terkait dengan dikurasi dulu. Nah, kenapa sih sayembara ini harus dilakukan? Kenapa enggak Aji langsung yang bikin? Padahal ini Aji udah berkompeten di situ, kenapa mesti disayembarakan? Paling bertanya, banyak ini bertanya. Sebenarnya perancangan logo dan jenis ini adalah bagian dari program AG namanya AG Hub. Aji Nah, Hub. AG Hub ini sebenarnya adalah jembatan tadi bagaimana kita AG bersama member itu memenuhi kebutuhan dari pemerintah, BUMN, BUMD, kementerian dan sebagainya untuk mewujudkan kebutuhan desain mereka. Yang menjadi penting adalah ini menjadi project yang teman-teman bisa bangun portofolionya. Karena tadi kan visi kita adalah membentuk identitas visual Indonesia yang lebih kuat gitu di Ya, dunia. Sehingga otomatis perancangannya harus kuat gitu harus. prosesnya. Sehingga eh, keterlibatan member jadi penting. Nah, menariknya untuk Makassar kali ini kita open member dan non member Ya, untuk ikutan. Kenapa itu penting? Karena di luar sana pasti banyak teman-teman yang masih ragu bergabung sama asosiasi karena belum belum tahu responnya harus seperti apa di asosiasi betul. pernah tuh. Nah, disinilah momentum sebenarnya teman-teman bisa lihat juga bagaimana eh, proses desain yang sehat yang seharusnya itu teman-teman bisa rasakan sehingga di tahap nanti pengembangan profesionalisme dan portofolio di publik teman-teman bisa lebih baik gitu. Lebih baik. Nah, Kak, ini kan juga pertama kali Aji nih mempercayakan pemerintah kota mempercayakan Agi sebagai sayembara ini. Sebenarnya apa arti besar dari kepercayaan ini, Kak? Bagaimana kemudian sikap Kakak bisa menunjukkan bahwasanya saya betul-betul layak dan saya bisa membuktikan bahwasanya identitas dan HUT logo Kota Makassar ini adalah logo yang terbaik dan identitas yang terbaik. Oke, menariknya adalah kalau kita tadi menyambung pertanyaan sebelumnya Ya, adalah apa nggak langsung dilombak main? ya,
Yang dicari adalah bagaimana kesiapannya, karena standar yang disusun adalah itu sudah melalui kode etik profesi yang standar portfolio dari ADI Ya. kita susun, kita sudah bangun, sehingga tidak nanti serta-merta tiba-tiba cuma hanya jadi logo terus kita disuruh mikir sendiri gimana penerapannya. Oke. Nah, padahal penciptaan sebuah logo dan identitas visual pasti ada guidance-nya, jadi ada penerapan yang konkret sehingga kita bisa lihat tuh identitas visualnya secara menyeluruh dan semarak gitu perayaannya. Terus kedua adalah apa arti bagi Argi ketika menerima tanggung jawab ini gitu, jika menerima kolaborasi ini gitu. Yang menjadi penting adalah Argi berusaha sebisa mungkin adalah menjaga kesehatan ekosistem. Dengan dibukanya dengan pemerintah memperdayakan kami, berarti kan dalam tanda kutip pemerintah benar-benar punya niat dan kesungguhan untuk membangun ekosistem yang sehat buat teman-teman kreatif di Makassar, teman-teman sektor desain grafis untuk bertumbuh lebih baik gitu. Ditambah lagi pemerintah Kota Makassar mempercayakan kepada asosiasi, di mana kalau udah ngomongin asosiasi itu kan kita udah ngomongin tentang ekonomi ya, betul. aspek ekonomi, aspek skills yang kemudian dibayar gitu ya, sehingga sistem itu menjadi penting gitu, proses itu jadi penting gitu, sehingga ketika proses menjadi penting maka kapabilitas itu jadi penting. Nah, ketika kapabilitas jadi penting, yang harus dilihat adalah portofolio. Portofolio, kembali lagi portofolionya. Itulah kenapa kemarin kita ada program sebelumnya, program Q&A itu membuka ke teman-teman, coba bicarain persiapan portofolio sampai mana. Submit gitu. Karena menjadi penting gitu, karena ketahuan nanti mana yang sebenarnya sudah bergerak di industri, nanti dia udah punya tabungan portofolio. Baru mau ikut join. Kan pada akhirnya itu menjadi penting gitu pada prosesnya. Sehingga portofolio menjadi kunci gitu. Oke, dia siap, dia lain. Nah, nanti pada prosesnya itu jadi kunci utama selain seleksi administrasi, seleksi portofolio, kemudian nanti ada background checking, terus kemudian kesiapan dia, kesungguhan dia, integritasnya untuk UMKM. Berarti betul-betul ADGI Makassar ini mau membentuk sebuah desain yang betul-betul kalian ini harus berpengalaman dulu supaya bisa membuat sebuah identitas dan tentu bisa menghasilkan karya yang terbaik. Nah, tapi Kak, sebagian orang juga beranggapan bahwasanya logo ini hanya sekedar gambar, bukan sebuah hal yang luar biasa. Nah, justru menurut Kakak seberapa penting logo dan identitas visual untuk sebuah kota seperti Makassar? Kan banyak nih orang, buat apa sih sebenarnya saya membara logo habis-habisin anggaran misal. Nah, boleh Kakak sampaikan. Ya, ini udah masuk desain. Kita tinggalkan dulu sedikit. Kalau kita bicara jalur desain, manusia itu lebih cenderung pesan mudah sampai kepada dia itu lewat visual ketimbang lewat verbal. Kenapa? Mata manusia lebih mudah membaca simbol, mengasosiasikan simbol, mengasosiasikan visual gitu. Sehingga identitas visual menjadi kunci dalam tanda kutip membangun narasi atau pesan atau isu gitu. Nah, kenapa ini penting dilakukan di dalam perancangan logo HUT Kota? Nah, disinilah pentingnya HUT Kota setiap tahun dirayakan. Setiap tahun pemerintah punya visi agar visi itu sampai ke masyarakat. Bagaimana cara sampai ke masyarakat? Ya lewat tadi simbol-simbol perayaan, sehingga statementnya nyampe gitu. Sehingga di perancangan HUT kali ini kita punya tema yang kuat gitu untuk dijadikan brief untuk teman-teman yang akan merancang. Sehingga tadi kalau kita berbicara tentang identitas, bahasa visual itu adalah salah satu bahasa diplomasi yang paling kuat kalau kita berbicara diplomasi kebudayaan. Batik itu kan diplomasi kebudayaan sampai hari ini masih kuat gitu. Kita di mata dunia sederhana gini deh, warna bendera itu kan diplomasi visual, warna. Salah satu elemen dari visual itu warna. Banyak hal gitu. Kemarin di ADGI kita baru saja menyelesaikan G20. Itu identitas visualnya kuat sebagai sebuah event internasional, event kenegaraan gitu.
Sehingga itu menjadi penting gitu, narasi apa yang kita bangun. Betul. Nah, dalam hal ini kota, ini akan menjadi, ruang komunikasi pemerintah pada masyarakatnya dan Ah, ini utamanya membangun, tadi bekerja sama untuk membangun kota gitu. Nah, ini yang teman-teman kan sudah harus paham sebenarnya bahwasanya logo yang kita rancang ini adalah bukan hanya sekedar gambar, tetapi bagaimana kemudian bisa menggambarkan identitas sebuah kota, bagaimana kemudian pemerintah bisa menyampaikan pesan dan visi misi yang sudah dibangun selama ini. Dan tentu kalau kita lihat ya dari menyinggung masalah simbol, sebenarnya kalau dibandingkan dengan identitas kota lain, sebenarnya ciri khas seperti apa yang seharusnya muncul dalam visual HUT Makassar pun juga dalam open call kemarin belum ada disampaikan nih. Boleh nggak Kak dikasih clue dari teman-teman yang mau mendaftar? Tahapan program haji ketika kita open call Nah, itu benar-benar open call untuk teman-teman submit portofolio dan administrasinya. iya. Nah, setelah nanti lolos kurasi, portofolio barulah dipilih desainer terpilih. Hmm. Nah, desainer terpilih ini yang akan mengerjakan. Nah, disitulah brief akan disampaikan. Oh, berarti teman-teman dia belum bisa disampaikan briefnya dari sekarang. Nanti. Kan brief, bebas menerjemahkan briefmu. Oke. Nah, bagaimana dia membangun narasinya, membangun simbolnya, membangun pendekatan karakter visualnya. Nah, itu teman-teman desainer lah, disitulah kemampuan desainer akan dilihat. Oh, ya. Itulah kenapa boleh di awal jadi kunci. Jadi Sejauh kunci. mana dia bisa crafting dari gagasan atau ide atau tema gitu menjadi sebuah identitas visual, menjadi bahasa visual yang kuat gitu. Hmm, Nah, ya. di titik itulah. Jadi memang teman-teman saat ini teman-teman belum bisa secara langsung dan secara gamblang diberikan clue-nya. Karena kita pertama percaya juga bahwasanya portofolio desainer inilah yang akan membangun bagaimana identitas ini bisa kita terjemahkan dengan baik. Dan tentu teman-teman juga harus ketahui bahwasanya ADGI Makassar ini juga mau memberikan yang terbaik. Dan desainer juga ini yang sering dikatakan dari teman-teman adalah kenapa mesti ada portofolio? Nah, dari pertanyaan pertama sampai sekarang itu seharusnya sudah terjawab sih. Kenapa harus yang justru yang berpengalaman? Karena dia Ada. punya tanggung jawab estetis gitu. Astaga. Apa yang diciptakan namanya. Ah. Nah, bayangkan kalau dia baru belajar desain kemarin sore gitu. Bagian estetis dan narasinya. Nah, sehingga butuh pengalaman yang kuat. Itulah kenapa pengalaman dibuktikan dari atas ya portofolio. Portofolio. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai portofolio yang cukup, nanti tahun depan lah kita sama-sama buat. Nah, Boleh. cobalah tes lah, walaupun juga portofolio yang dikarang-karang pasti ketahuan lah. Selanjutnya Kak, banyak pertanyaan muncul juga di Instagramnya Kakak, karena kebetulan saya riset Instagramnya semalam. Apakah harus member Aji dulu? Kalau tidak punya portofolio boleh daftar. Bahkan ada yang tanya, kalau KTP luar daerah bisa ikut enggak? Mungkin Kakak bisa jelaskan lah sedikit barangkali dari teman-teman. Ada yang semalam belum ikut Zoom meeting. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini Kak. Ini yang bisa ikut adalah teman-teman yang berada di Makassar, Hmm. otomatis tidak perlu disertakan surat domisili Makassar. Oh ya, Kata Makassar. Di luar kota Makassar, tapi punya surat domisili utama itu harus disertakan dengan surat domisili kota Makassar. Makassar. Tapi bagian dasar administrasi tadi. Oh Karena ya. kalau dibangun kan sense of belonging dari projectnya gitu. Nah, kita ingin lihat nih seberapa teman-teman yang kita pilih nanti itu punya narasi kuat atas kedaerahannya. Oh ya Nah, ya. sehingga itu menjadi penting gitu. Nah, terus tadi terkait non-member dan member itu ya, eh, yang boleh ikutan member dan non-member. Nah, non-member kenapa boleh ikutan? Kan kita juga ingin dilihatnya sejauh mana. Dan teman-teman mungkin penasaran tentang ADGI, di saat inilah, titik inilah membuat koneksi dengan ADGI. Karena bagaimanapun ADGI menjadi ruang terciptanya koneksi network dengan teman-teman yang di ekosistem gitu secara menyeluruh. Dan itu menjadi penting untuk meningkatkan profesionalisme dari seorang desainer itu sendiri. Nah, di saat bersamaan ini tuh jadi ruang tadi tanda kutip meningkatkan standar kualitas mutu dari profesionalnya, Iya. standar hasilnya dan sebagainya. Dan itu harusnya
untuk sebuah perayaan kota Iya, Makassar, betul. itu nggak boleh kaleng-kaleng Kaleng-kaleng, betul. ke Portofolio aja, betul. Jadi, nah buat teman-teman yang masih di luar daerah atau di luar Makassar, mohon maaf nih kami masih belum open ya. Karena kita mau membangun sebuah narasi daerah kita terbangun dari diri sendiri dan tentu ini adalah bagaimana kita juga membangun standar-standar makanya pemerintah Kota Makassar mempercayakan Aji tentunya. Nah, Kak, bagaimana juga teman-teman juga pada akhirnya juga bertanya, bagaimana sih proses seleksi dan kurasi yang dilakukan Aji? Apakah peserta juga akan mendapatkan briefing atau mentoring? Saya rasa ini juga pertanyaan sudah dijawab. Cuman ada satu hal yang teman-teman dari non-member mungkin yang butuh jawaban kuat dari kakak. Bagaimana sih pada akhirnya ADGI ini bisa menunjukkan sikap profesionalnya, sikap adilnya dalam menentukan peserta yang lolos dalam kurasi. Tentu ada mungkin dari teman-teman kayak bilang, oh saya bukan non-member, kayaknya ini bakalan sulit ya untuk masuk. Justru membernya yang masuk. Nah, bagaimana sih bisa memunculkan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya Agi ini profesional dan adil dalam mengkurasi teman-teman yang daftar. Oke. Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Kita bisa mungkin menjaga keadilan kurasinya. Justru kita malah sangat mendorong teman-teman yang non-member ini Benar. gas Tegas. ingin lihat sejauh mana sih portofolio teman-teman non-member sudah bangun gitu. Ya, Dan itu menjadi dalam tanda kutip ya direktori baru buat di Cipta Makassar. Oh, kita lagi ada pertumbuhan desainer di kolektif ini nih, pertumbuhan desainer di kolektif ini, sehingga itu menjadi penting kan ya, ya betul. untuk meningkatkan standar kualitas barang-barang kita di kampus Makassar. Sehingga itu menjadi penting. Nah, untuk hal ini kita punya kurator. Nah, kurator ini otomatis bukan hanya saya. Ya, Nah, kita punya beberapa kurator yang menjaga timbangan tadi keputusan desainer terpilih. ya. Dan itu otomatis penting kuratornya siapa. Nah, kuratornya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kuat secara teori desain, kuat secara pengkaryaan desain. Sehingga harapannya ini bisa menjadi kacamata yang baik dalam penyeleksian Serta. peserta Ah, desainer terpilih ya. ya, Gitu. Sehingga makanya nanti desainer terpilih ini sama-sama nanti bakal ada checkpointnya. ya. Checkpointnya ini per 3 hari. Oh, per 3 hari nih. Oh, Jadi berarti, prosesnya akan dicek kita sejauh mana. hmm, Jadi berarti betul-betul dijaga ini. dilepas dalam tanda kutip dalam satu misalnya proses menuju sana itu 1 bulan ya, nggak akan dilepas dalam 1 bulan itu, tapi setiap 3 hari cek itu oke, kemarin pengembangannya sampai mana, udah sejauh apa dan sebagainya. Bahkan nanti ketika sudah hasilnya terpilih di akhir gitu ya, akan kita cek poin terakhir untuk presentasi. Oh, presentasi. Bagaimana kita presentasinya, bagaimana nggak deliver ini dengan baik. Berarti betul-betul ini teman-teman kalau mau mendaftar yang harus paling pertama teman-teman harus dikarantina 1 bulan. Nah, makanya itu teman-teman pilih boleh ikut, ikut independen, terus teman-teman studio juga boleh ikut, Studio ya pilih boleh. boleh. Jadi, Ah, nah nanti satu nama terpilih sebagai desainer. desainer. Jadi betul-betul teman-teman harus menyiapkan mentalnya karena setiap 3 hari itu kalian diperiksa, dicek untuk memastikan bahwasanya kualitas desain teman-teman ini kualitas terbaik dan bisa menandakan identitas Kota Makassar. Ya, makanya background checking kan. Background checking betul. Desainnya hilang-hilang kan nih. Hilang-hilangan. Dikasih brief baru, direvisi, frustasi, Pergi ya. Berarti ini juga bukan desainer tengah malam kayaknya, Kak. kesiapan. Kesiapan tuh. Ketika tidak siap, kita udah bisa monitor lebih awal. Oh ya. Ini terbiasa, ini siap, ini tidak. Ya, berarti betul-betul ADGI Makassar ini mengkurasi dan ingin mendapatkan desainer yang terbaik dari yang terbaik. Nah, lanjut, apa yang membedakan sebenarnya sayembara ini dengan lomba desain logo biasa? Apa sih yang menjadi pembedaannya? Khususnya bicara lomba, siapapun bisa join. Ya, Kan bahkan tidak industrinya
bisa join. Ada banyak teman-teman yang tidak punya latar belakang desainer misalnya, tidak punya latar belakang kuliah desain misalnya, tapi karena dia bekerja di industri desainnya, terus pengalaman yang membentuk pengkaryaannya tetap kuat, tetap bagus, boleh ikutan, sangat didorong ikutan. Tapi kan ada ya teman-teman random people aja, People. maksudnya tiba-tiba mau join gitu, Iya, iya. sektor industri apa, Iya, tiba-tiba join. lucu juga Iya, ya. iya, iya. Ada dilihat. Nah, itulah penting kenapa eh, pada akhirnya karya membuktikan baik itu dia punya latar belakang ilmu desain atau tidak punya latar belakang ilmu Ilmu desain. desain. Tapi pada akhirnya kan yang punya berkarya baik, ilmunya bisa jadi dua macam, lewat pengalaman dia Iya. atau lewat teori dulu. Teori dulu, betul. Ada yang lewat teori dulu tapi lulus kuliah nggak berkarya, ada Iya, yang iya. kayak gitu. Tapi ada juga yang secara latar belakang tidak di ilmu desain misalnya, tapi masuk di industri desain, waktu menguji dia pengkaryaan perlahan tapi pasti lama-lama dia tahu teori desain, lama-lama dia tahu ilmu desain, karya terbentuk. Betul. Nah itulah kenapa menjadi penting bedain seminar sama lomba. Kalau lomba ya udah ciptain aja, udah. Udah selesai. Sehingga buatnya jadi lebih sulit, Ya, lebih chaos. Ketika ini sayembara, kita ADGI pun punya standar sayembaranya seperti apa. iya. Biasanya di ADGI ada sayembara terbuka dan sayembara tertutup. Nah kali ini tuh di Makassar sayembara terbuka. Terbuka. Untuk apa? Tadi memonitor juga teman-teman yang non member tapi tertarik untuk Ikut. tahu tentang ADGI lebih jauh, ingin belajar tentang proses yang lebih sehat, kenapa tidak gitu. Nah justru ini sebenarnya jadi ruang gitu untuk tadi membangun kesehatan itu. Kan kalau lomba belum tentu sehat. Sehat, karena Gitu. kalau ini jadi perlu teman-teman digaris bawahi bahwasanya kalau lomba ya siapapun boleh ikut. Pun dia nggak berpengalaman, pun dia tidak ada dasar desain grafis, dia bisa boleh ikut. Tapi kembali lagi, karya yang diciptakan ini nggak jelas mau kemana, nggak menjelaskan identitas logo itu sendiri. Desainer yang kutip dapat hadiah Ya. ini, itu adalah semua desainer terpilih dapat ini. Oke, Meskipun desainnya tidak terpilih dipakai, dipakai di tapi dia akan tetap dapat kompetisi. Di situlah yang sehat. Titik itulah sehat. Itulah kenapa teman-teman sampai portofolio, tapi nggak usah ngerjain dulu ya, karena eh, dalam tanda kutip budget untuk desainer terpilihnya hanya sekian misalnya. Oh ya. Sehingga inilah yang sehat mendapatkan kompensasi dari apa yang dia kerjakan. Bayangkan dia udah ngerjain terus tiba-tiba dia harus pakai, kadang udah terpublish ke publik tapi nggak kepake. Iya, iya. Tadi kan sebenarnya tidak sehat. Tidak sehat. Kalau di prosesnya adalah yang terlibat pun desainer terlibat itu akan tetap dapat kompensasi. Kompensasinya. Terus kemudian terpilih harus tampil. Pastilah. Pasti ada angka yang berbeda. Jadi teman-teman tetap dirangkul, tapi tetap harus menjaga apa yang sudah kita sepakati bersama kan. Tentu teman-teman juga sudah dikasih portofolio, dikasih brief, dan ini jangan sampai keluar kan. Cukup di kita kita aja. Nah, Kak Rahmat, sayembara ini juga kan bagian dari program pasar desain kan. Kenapa harus ada sayembara logo dalam rangkaian pasar desain ini? Momentum apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini sebenarnya? Oke. Desain kalau tahun ini tahun keduanya. Ya. Dua kali harusnya pasar desain itu jadi sebuah event perwajahan dari kegiatan desain masyarakat gitu. Karena namanya sebenarnya pasar desain, Pasar tidak hanya desain. pasar desain grafis ya. Otomatis di situ harusnya jadi perwajahan desain menyeluruh ekonomi kreatif di Kota Makassar. Subsektor yang lain juga bisa masuk gitu. Sehingga ini jadi citra bagaimana kolaborasi kreatif antar desainer ke seniman ke sesama seniman tuh desainer ke ekonomi kreatif yang lain. Kenapa ini penting sayembara ini? Karena bagaimanapun sayembara HUT kota itu tuh seksi. Untuk teman-teman di kepolisian karena pasti nungguin. Oh iya. Kenapa bisa nungguin? Karena semua orang pengen terlibat dalam pewacanahan publik. Wah betul ya. Semua orang pengen ikut menjadi bagian dari pembangunan kota. Salah satu bentuk pembangunan kota yang konkret adalah menentukan identitas, Identitas, merancang betul. identitas visual Kembali dari lagi. kota.
yang akan dibangun di perayaan ulang tahun kali ini. Sehingga momentum ini ya menjadi penting dalam tadi kalau kita bicara pasar desain sebagai sebuah event yang berbicara tentang ekonomi kreatif Ekonomi. ekonomi kreatif desain. Jadi itulah kenapa penting gitu kehadiran sayembara ini dalam pasar desain. Pasar desain. Berarti memang betul-betul pasar desain ini menjadi event juga perwajahan desain menyeluruh, bukan hanya desain grafis, tetapi bagaimana kemudian teman-teman dari seni, teman-teman dari desain, misal desain produk, desain dari interior, bisa turut terlibat juga dalam event perwajahan pasar desain ini. Tentu kita juga sudah menyinggung beberapa pasar desain dan kembali lagi tadi saya menyinggung, mendengarkan yaitu ada hadiah dan kompensasi yang diberikan teman-teman. Selain hadiah, manfaat apa aja sih kira-kira yang teman bisa dapatkan ketika ikut sayembara ini, Kak? Dia akan belajar lebih profesional terkait proses ya. Otomatis sistem akan dengan melewati sistem mereka akan terbiasa menerima brief gitu ya, terbiasa dalam tanda kutip melihat brief itu di bagaimana eksplorasi dan dikembangkan bersama. Itu satu. Kedua adalah keterlibatan menjadi member. Oke, jadi ketika bergabung di sini otomatis nanti jadi member. Ya. Yang non member jadi member, yang member jadi member. Berarti non-member langsung jadi member nih. Privilege lagi kan. Penting. Kemudian lagi jadi apa ya? Jadi ruang ekosistem. Di sinilah network dibangun gitu. Akhirnya ketika kamu terpilih, portofolio ini tampil ke publik, sesama desainer akhirnya ngelihat itu. Ketika sesama desainer melihat, sesama desainer akhirnya merekomendasi. Ya. Ketika sesama desainer merekomendasi, di saat itulah ekonomi kreatif berdiri tumbuh gitu. Masyarakat pun bisa lihat, oh yang bagus tuh yang kayak gini ya. Nah, ya, ya. Kalau saya mau order desain, oh saya tahu ke orang yang Orang mana ini, gitu. ya. Jadi manfaatnya macam-macam nih gimana gitu. Berarti betul-betul sudah ada core dan sudah kelihatan bahwasanya kita ini ketika sudah masuk bukan hanya hadiah yang kita kejar, tapi bagaimana masyarakat bisa bilang, oh ini sudah terlatih dan ini sudah masuk di ADGI dan kita bisa, oh ini kayaknya sudah bagus untuk brandingan usaha kita. Nah tentu juga selain daripada hadiah itu Kak, apa sih, apakah nanti karyanya mereka juga bisa menjadi portofolio berharga dan diakui secara nasional ketika dia sudah mengikuti sayembara logo ini Kak? Jadi desain terpilih ya, Ya. otomatis dia menjadi story dalam katalog AJH, sehingga itu menjadi apa ya, bukti rekor baru gitu ya, bahwa ada portofolio baru loh di level pemerintah kota yang kemudian menjadi punya suara di nasional, bahkan di internasional mungkin ketika ini nanti dipakai sebagai sebuah identitas di dalam kegiatan-kegiatan pemerintah di nasional itu menjadi penting gitu. Kekuatan itulah justru kalau saya sebagai peserta nih ya, mungkin justru nggak ngeliat hadiahnya. Hadiah itu pasti ketika kita achieve pasti dapat. Pasti dapat. Yang penting adalah bagaimana ini saya punya karya dirayakan oleh banyak orang, dirayakan oleh masyarakat secara menyeluruh, kemudian menjadi bermanfaat gitu. Fungsinya gitu, sehingga saya punya cukup andil akhirnya dalam pertumbuhan sebuah kota, pertumbuhan ekosistem desain. Berarti betul-betul jadi teman-teman harus perlu diperhatikan kembali bahwasanya kalian ketika sudah memiliki karya dan ini pasti akan diakui dan ada sertifikatnya Kak. Ada sertifikatnya dan kalian bisa menjadikan portofolio ini dan bisa membanggakan diri kalian sendiri karena sudah terlibat dalam sayembara ini. Dan tentu juga dengan teman-teman ikut ini tidak menghabiskan cukup banyak energi. Karena di depan laptop cukup menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Gak langsung ngerjain lagi kan. Submit portofolio aja dulu. Pokoknya portofolio yang sudah dibangun jauh-jauh hari atau tahun lalu, submit aja dulu. Barangkali rezeki, apa yang tidak kan? Nah, tentu saya juga tadi ini Kak sudah penasaran banget ini sama AJIHAB. Dari tadi udah disinggung-singgung AJIHAB. Apa sih sebenarnya AJIHAB itu Kak?
Artinya tadi yang saya bilang tadi, bagaimana sebenarnya upaya ini untuk membangun identitas visual eh, nasional gitu, maksudnya identitas visual Indonesia. Lewat mana sih? Lewat berbagai macam proyek-proyek pemerintah, Pemerintah. baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kementerian. Nah, itu biasanya lewat program. Sejauh ini kita sudah banyak mengerjakan banyak hal. Salah satunya UTRI dari 71 sampai KUT 80. Oh, Dan semua itu dari Aji tahun ya. Aji. tahun itu penyelenggaranya oleh ADGI Aji. dan dikerjakan oleh berbagai macam member di daerah, di chapter-chapter lain. Terus kemudian logo-logo macam kementerian koperasi, yang terbaru adalah kementerian Kemenpora, Kemenpora. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus yang terakhir yang kalau teman-teman sudah naik kereta Wush, kereta cepat, Ya. itu juga yang terdiri dari ADGI. Oh, dari Aji. Terus kemudian identitas IKN, Ya. Ibu Kota Nusantara, itu juga dikerjakan oleh ADGI Hub. Sehingga sebenarnya ADGI Hub itu jadi kayak gimana ya, ruang teman-teman, member untuk meningkatkan tadi kapabilitas kemampuannya menjadi sebuah standar baru untuk negara, untuk Indonesia gitu dalam bentuk identitas visual gitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang UTRI aja dari 71 sampai 80 itu beda-beda. Oh iya, Nah, itu menunjukkan betapa keberagaman identitas keberagaman yang ada di negara kita di Indonesia. gitu. Tapi pada akhirnya memang Aji ini open kolaborasi dengan teman-teman community atau justru hanya ke pemerintahnya saja? Apakah teman-teman Aji ini terbuka untuk barangkali ada dari teman-teman komunitas desainer grafis yang belum terangkul? Apakah dia open atau justru pemerintah aja, Kak? Justru kita di chapter itu banyak kegiatan dengan bersama community. Hmm. Karena kita banyak banyak model pendekatan, karena setiap chapter punya pendekatan masing-masing. Nah, itu Ya. yang justru unik. Sehingga kalau di Makassar kita punya pendekatan kemudian namanya temu tamu. Oh, temu tamu. Di mana temu tamu ini teman-teman secara bergantian bergilir kita ajak untuk showcase portofolio mereka, membicarakan karya mereka. Membicarakan kayak mereka. Untuk apa sih gunanya ini? Untuk sama-sama melihat standar kita di kota di daerah kita tinggal itu standar perkaranya sudah di level up. Nah, Nah, sehingga saling mengintip. Oh, dia lagi bikin ini loh, dia proyeknya lagi ongoing ini loh. Sehingga jadi kita jadi nggak merasa sendiri sebagai profesional gitu. Itu satu. Kedua adalah diundanglah pemateri dari misalnya dari chapter lain untuk berbicara bagaimana perkembangan industri atau keprofesian di chapter lain. chapter lain. Nah, ini menjadi di saat bersamaan, ini jadi ruang silaturahmi buat teman-teman yang tadi dalam tanda kutip belum bergabung di ADGI atau masih mahasiswa Ya. mungkin atau teman-teman di community untuk saling tahu. Oh, ternyata dia desainer juga atau dia desainer juga gitu. Oh, ya, ya. Pada akhirnya juga nanti teman-teman dari Aji juga bisa berkolaborasi dengan Makassar Creative Hub. Tentunya kita mau bikin apa? Amin, amin. Semoga ini bisa terrealisasi. Kita bikin program sama-sama di Makassar Creative Hub untuk bagaimana juga bisa menghasilkan ruang-ruang kreatif ya. Nah, tentu kita sudah masuk ke penghujung, Kak. Dengan kepercayaan besar dari pemerintah kota, apa pesan yang ingin disampaikan lewat identitas visual Makassar kali ini, Kak? Oke. Sebelumnya kami dari ADGI chapter Makassar aku terima kasih seutuhnya kepada pemerintah kota sudah mempercayakan kolaborasi ini, mempercayakan kerjasama ini kepada program kami di ADGI Hub untuk kemudian sama-sama mengembangkan ekosistem desain grafis, skena desain grafis di Kota Makassar. Harapannya semoga dari kerjasama ini tidak berhenti. Satu, kedua adalah justru menjadi ruang elaborasi, ruang kolaborasi, ruang pengembangan ekosistem bersama gitu buat teman-teman desain di Kota Makassar. Harapannya bisa memperkuat tadi ekonomi kreatif kita di Indonesia Timur, khususnya di Makassar. Jadi harapannya keprofesiannya tidak berlahan mati. Karena kita punya sejauh ini ada 3 kampus DKP aktif, ada satu lagi yang aktif lagi IKM, ada Putra punya jurusan desain komunikasi visual, ada Polimedia punya jurusan desain visual, ada UNM punya jurusan desain visual.
Harapannya lulusannya ini jadi nggak bingung tuh mau Mau masuk ke mana? profesi apa Iya. nih. Jadi banyak terserah, sehingga ketika industrinya berjalan, harapannya tadi memberikan, membantu PAD PAD, kota PAD ini. kota tentunya akan membantu bagaimana pendapatan asli daerah ini bisa meningkat melalui desain grafis. Berarti khususnya ini desain grafis. Di sektor ekonomi kreatif ini sangat lengkap saya teman-teman. Jadi dari teman-teman adalah bagaimana juga dari desain dan grafis ini bisa meningkatkan sektor ekonominya, dan tentu harapan kita semua dari teman-teman DKV Kak, misal bisa langsung terkecimpung di ADGI. Tentu pertanyaan terakhir Kak, untuk anak muda khususnya desainer muda, kenapa mereka wajib dan harus mengambil kesempatan kali ini? Saya biasanya misalnya hari itu seminar tertutup, saya berfokus bukan non-member. Sayang aja, kenapa tidak coba lempar portofolio dulu kan? Terus tidak itu kan istilahnya bisa jadi keberuntungan setelahnya gitu. Setelah ya. Yang penting adalah kalian kalau yang sudah terbiasa menyusun portofolio tinggal submit ini. Tapi kalau yang belum, ya tinggal siapkan, submit, bisa ada waktu. Bagi yang belum ini mau coba-coba silakan juga, nggak apa-apa. Coba-coba. Paling tidak kan memberanikan diri ngumpulin portofolio juga penting loh. Kenapa? Karena nggak banyak orang juga percaya sama portofolio Portofolio sendiri. sendiri betul. Jangan-jangan sebanyak pas dikumpulin kok gini Kok gini aja. Ini juga penting. Sehingga paling tidak jadi momentum, pertama momentum reflektif kita sejauh mana kita sudah berkarya, satu. Kedua adalah ini harusnya perayaan HUT Kota Makassar ini harus jadi perayaan bersama. Perayaan bersama. Khususnya Kota Makassar dan sekitarnya ini harusnya perayaan bersama, sehingga sayang aja kalau lu nggak terlibat di Iya. perayaan itu gitu. Jadi buat anak muda yang ada di Kota Makassar, khususnya yang sering desain-desain gitu kan, jangan hanya menghabiskan waktunya di kafe, tapi harus jemput kesempatan ini, karena buat teman-teman juga yang sudah sering dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi ngedesain, sia-sia loh kalau nggak ikutan. Nah, sayang banget. Dan tentu dari teman-teman semua juga harus tetap mengambil kesempatan kita terlibat dalam perayaan HUT Kota Makassar, supaya kita bagaimana menarasikan identitas kita, kota kita untuk bisa menjadi kota yang lebih mulia dan kota-kota yang berdaya saing di global. Tentu saja Kak, terakhir ini closing statement yang Kakak bisa sampaikan kepada teman-teman supaya dia bisa memperkuat kepercayaannya untuk turut andil dalam kegiatan HUT sayembara ini Kak. Silakan. Bikin Makassar, chapter lagi Makassar itu baru kebentuk tahun lalu. Tahun lalu. Tepatnya di Januari 2024, ini masuk 2025. Dan akhirnya kita berhasil kerjasama dengan pemerintah kota untuk join program. Join program. Kenapa tidak kesempatan ini tidak dirayakan? Sehingga penting sekali menurut saya teman-teman terlibat, karena untuk peningkatan sebuah kota, peningkatan narasi kota, desainernya harus terlibat. Kota yang baik adalah kota yang memiliki desainer yang baik. Disinilah justru kita desainer dibutuhkan keilmuannya, dibutuhkan keahliannya untuk berbicara, untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan kota kita sendiri gitu. Dan di titik itulah akhirnya kebermanfaatan kita sebagai manusia menjadi penting. Itu aja. Jadi itu closing statement dari Kak Rahmat. Tentu kita ini sudah berbicara dengan alot, dan saya rasa setelah ini teman-teman gak usah bertanya lagi lah. Karena ini sudah jelas sekali, sudah lengkap, dan ini sudah ada manfaat dan maksud tujuan ADGI juga ditunjuk, dan ini bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan standar desain. Ini obrolan yang sangat luar biasa, dan bagi teman-teman juga yang ingin mengambil insight yang luar biasa, boleh nonton podcast ini karena kita akan tayang di YouTube juga. Dan sekarang saat ini kita juga live streaming, dan tentu teman-teman juga semua adalah teman-teman terbaik, dan saya harap siapapun yang terpilih nanti sebagai desainer adalah bisa bersaing dengan secara sehat. Dan tentunya yang teman-teman belum terpilih, jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan lain. Tentu jadi makin jelas juga bahwa sayembara ini bukan sekedar cari logo, tapi momentum
Pemerintah Kota Makassar mempercayakan Aji sebagai mitra strategis untuk mengangkat standar desain, menjaga kualitas, dan melahirkan karya yang membanggakan. Terima kasih banyak Kak Rahmat atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa pendaftarannya masih dibuka sampai 2 Oktober. Betul Kak? Betul. Link sudah ada di bio Aji Makassar dan postingan Aji Makassar. Saya Adrian, pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.